Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Okay, today's lesson we're gonna talk about cause and effect. Do you know cause and effect? Okay, cause is why something happened. Effect is the result of what happened. Because effect always have cause and causes always lead to effect. We rarely see one without the other. Jadi cause itu adalah sebab kenapa sesuatu bisa terjadi. Dan efek itu adalah hasil dari apa yang terjadi, sebab akibat gitu ya. Kalau ada sebab pasti ada akibat. Dan kalau ada akibat pasti itu ada sebab, seperti itu. Jadi ini adalah dua kalimat yang berkesinambungan gitu. Nah, to make the sentence with cause and effect, kita butuh yang namanya conjunction. Jadi ada beberapa conjunction untuk membuat kalimat cause and effect. Seperti itu. Yang pertama, the first one, kita menggunakan because yang diikuti dengan subject plus noun. And this is the example. Because her cat is gone, Rani is crying. Karena kucingnya pergi, Rani nangis, katanya gitu. Mana nih yang cause, mana yang effect? Cause-nya berarti her cat is gone, karena kucingnya pergi. Terus efeknya adalah Rani menangis. Nah, in this case itu salah satu kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri atau kita sebut dengan dependent clause. Jadi kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri. Dependent clause adalah kalimat yang diikuti dengan conjunction. Because her cat is gone. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau Rani is crying berarti dia bisa berdiri sendiri. Rani is crying, Rani sedang menangis, ya udah dia nangis gitu. Tapi kalau misalnya because her cat is gone, itu kan kalimatnya menggantung, berarti harus diikuti atau dilengkapi dengan kalimat selanjutnya, seperti itu ya. Next, oke, contoh selanjutnya. I missed the bus because I woke up late this morning. Oke, dia bilang saya ketinggalan bus karena saya bangunnya telat pagi ini. Oke, berarti mana nih yang cause? Yang cause-nya adalah I woke up late this morning, itu sebabnya. Sehingga efeknya adalah dia ketinggalan bus, begitu. Dependent clause-nya yang mana? Yang diikuti dengan conjunction, because I woke up late this morning. Itu dependent clause, dia tidak bisa berdiri sendiri. Itu tadi ketika kita menggunakan because ya. Next conjunction, since. Oke. Sorry. Ini contohnya, since there was heavy rain last night, my uniform is still wet. Since itu sama kayak because ya. Jadi kalau in this case since itu bukan sejak tapi dikarenakan gitu. Dikarenakan tadi malam hujan deras, seragam saya masih basah, seperti itu. Mana yang cause? Yang cause berarti adalah there was heavy rain last night. Terus efeknya adalah my uniform is still wet. Oke, next. Since you are kind, I like you. Dikarenakan kamu sangat baik, saya suka sama kamu gitu. Sebabnya kamu baik yang mengakibatkan saya suka sama kamu, seperti itu. Next, conjunction. Oke, ada because of diikuti dengan noun. Because dan because of itu beda ya berarti. Oke, because of rain, I cannot come to your home. Contohnya, karena hujan saya tidak bisa datang ke rumah kamu. Nah, Miss, apa sih bedanya because dan because of? Kalau misalnya because itu dia tadi diikuti subject plus noun, jadi ada subjeknya lagi. Tapi kalau misalnya because itu langsung diikuti dengan noun. Noun itu adalah kata benda atau kata selain kata kerja dan kata sifat. Because of rain, nah rainnya di situ sebagai noun. I cannot come to your home, karena hujan saya tidak bisa datang ke rumah kamu. Next example. We cancel our trip to Japan because of the COVID-19. Kita membatalkan trip kita ke Jepang dikarenakan oleh COVID-19, seperti itu. Because of the COVID. Because of the rain, itu adalah because of yang diikuti dengan noun. Jadi peraturannya adalah kalau misalnya because of itu langsung diikuti dengan noun, tidak boleh diikuti dengan subjek. Tapi kalau misalnya because itu dia harus ada subjeknya dulu. Jadi itu perbedaan because and because of. Next,
Oke, satu lagi contoh kalimat. He lost everything because of me. Nah, Miss, ini boleh ada subjek gitu. Me di sini dia sebagai noun, bukan sebagai subjek. He lost everything because of me. Dia kehilangan segalanya karena saya. Tapi saya di sini dia bukan sebagai subjek. Jadi me itu maksudnya udah tidak ada kalimat selanjutnya. Kalian bisa lihat tadi contoh because dan because of itu penggunaannya beda. Seperti itu ya. Due to. Contoh selanjutnya adalah due to yang diikuti noun. Ini sama aja kayak because of. Cuman beda kalimatnya. Misalnya kalian pakai because of udah pasaran, udah mainstream. Saya mau pakai due to deh. Due to traffic, I'm late to school. Karena macet, saya jadi telat ke sekolah. Sebabnya berarti adalah macet. Efeknya berarti I'm late to school. Traffic itu sebagai noun. Ingat ya, noun itu adalah kata benda. Bukan berarti ada bendanya. Maksudnya adalah selain kata kerja dan kata sifat. Itu disebut dengan noun. Next, due to lack of wet water, my mango tree doesn't grow well. Dikarenakan kekurangan air, pohon mangga saya tidak tumbuh dengan baik. Berarti yang mana nih sebabnya? Sebabnya berarti lack of water yang mengakibatkan pohon mangganya tidak tumbuh dengan baik. Seperti itu. Oke, sedikit lagi ya. Next. Oke, the young man was lost his foot due to car accident. Oke, jadi laki-laki muda itu kehilangan kakinya karena kecelakaan mobil. Seperti itu. Berarti efeknya yang mana? Efeknya adalah lost his foot. Kausnya adalah car accident, seperti itu. Itu kalimatnya boleh cause effect, boleh effect cause, seperti itu enggak masalah ya. Yang jelas kalau misalnya kalimat yang diikuti dengan conjunction berarti dia adalah dependent clause, berarti dia tidak bisa berdiri sendiri, seperti itu. Masih ada lagi. Oke, as a result of diikuti dengan noun. This is the example. I never study at home as a result of my failure. Oke. Saya nggak pernah belajar di rumah yang mengakibatkan kegagalan saya, katanya seperti itu. Next, it's rain outside so long as a result of flood. Oh, semalaman itu hujan deras, makanya mengakibatkan banjir. Diikuti oleh noun juga. Di sini nounnya kalau yang kalimat pertama itu adalah my failure, kegagalan, itu disebutnya noun. Karena kegagalan itu bukan kata kerja, bukan kata sifat, dia sebagai noun. Kalimat kedua, it's rain outside so long as a result of flood, banjir itu disebut noun, dia bukan kata kerja, bukan juga kata sifat. Oke, I have the example dialogue. Oke. Nah, di sini, hi Tommy, why are you running field? I didn't work. Nah, di dialog ini ada kalimat cause effect. Kira-kira yang mana? Kelihatan ya, cari conjunction. Oke, due to, kita ketemu due to di sini. Due to my wrong timetable, I forgot to do homework. Oke, karena disebabkan oleh wrong timetable, saya jadi lupa mengerjakan PR saya. Seperti itu. Next dialog. Oke. Bacain ya. How about your holiday, Avina? I want Yogyakarta. Ini sebenarnya bisa kalian langsung aja cari mana ya conjunction. Kalau di situ ada conjunction berarti itu sebagai kalimat cause effect. I want to Yogyakarta with my family to visit my grandmother's home. It means you could save your money to book a hotel because you stayed in your grandmother's home. Haha, katanya. Berarti kamu bisa simpan uang kamu untuk membooking hotel karena kamu tinggal di rumah ibu kamu, nenek kamu. Itu adalah kalimat cause effect. Jadi cause-nya adalah dia tinggal di rumah neneknya, yang menyebabkan dia bisa menyimpan uangnya. Seperti itu. Oke, that's my explanation about cause effect. Intinya begini, poinnya adalah kalian tahu conjunctionnya apa aja untuk membuat kalimat cause effect. Ada sebab, ada akibat. Boleh dibalik sebab dulu baru akibat, boleh akibat dulu baru sebab. Seperti itu. Nah, the next task is I want you to cari 4 dialog yang mengandung unsur cause effect.
kayak yang Miss contohkan tadi, kalian cari 4 dialog, kalian tulis di buku kalian, terus kalian garis bawahi mana yang cause, mana yang effect. 4 saja ya. Oke, if there are any question, just write in your Google Classroom ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, I think that's all. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.